Tahukah Anda bahwa Tuhan sudah menjanjikan kesembuhan terhadap diri kita? Ya, dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan Yakobus 5 ayat 14-15 tertulis dengan jelas bahwa kesembuhan pasti akan terjadi selama kita beriman. Masih tidak percaya? Berikut beberapa tokoh di dalam Alkitab yang rasanya mustahil untuk sembuh tetapi Tuhan sembuhkan. Siapakah mereka? Saksikan terus Fakta Alkitab. Naaman adalah seorang panglima pasukan dari Ben-Hadad, Raja Damsyik. Riwayatnya diceritakan dalam 2 Raja-Raja 5. Naaman adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Tetapi ketika itu Naaman menderita sakit kusta. Pada saat itu, penyakit kusta belum ada penawarnya sehingga disebut sebagai penyakit yang berbahaya dan mematikan. Dalam Alkitab, penyakit kusta bukan sebuah persoalan medis, melainkan persoalan teologis di mana kusta dianggap sebagai sebuah penyakit kutukan atau tanda bahwa seseorang tidak berkenan atau dihukum Allah. Bahkan para tabib terkenal pada saat itu pun tidak pernah berupaya untuk menemukan obat bagi sakit kusta karena mereka percaya bagaimanapun sakit ini tidak bisa disembuhkan. Hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan sakit ini. Penyakit kusta ini pada masa itu adalah penyakit yang sangat mengerikan dan membuat pengidapnya sangat menderita. Penyakit kusta dapat menjangkiti bagian manapun dari tubuh manusia. Di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Oleh karenanya, seorang penderita kusta harus diasingkan dari masyarakat. Imamat 13 ayat 45-46. Buat kamu yang ingin tahu secara mendalam mengenai berbahayanya penyakit kusta, kamu bisa klik di bagian ini. Naaman yang dalam keadaan sakit kusta kemudian mendatangi Nabi Tuhan yang bernama Elisa di Israel. Elisa lalu menyuruh Naaman pergi ke sungai Yordan untuk memulai sesi terapi berendam 7 kali. Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan dan ternyata dia sembuh. Setelah tahir dari penyakit kustanya, Naaman mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang benar. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Perkara penyakit kusta yang berbahaya ini juga kerap muncul di zaman pelayanan Yesus, di mana Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Matius 8 ayat 1-4, Lukas 17 ayat 11-19. Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Peristiwa kesembuhan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dicatat dalam Lukas 8 ayat 43-48. Lukas, penulis kitab Injil Lukas, dalam pandangannya sebagai seorang yang berprofesi sebagai tabib, menggambarkan bahwa penyakit perempuan ini tidak dapat disembuhkan dan di luar kemampuan tabib. Perempuan ini telah menguras tenaga dan menghabiskan uangnya untuk berobat, tetapi tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lukas 8 ayat 43. Sifat penyakitnya itu membuatnya tidak bebas mengeluhkannya di depan umum. Sebagai perempuan, ia malu kalau membicarakan penyakitnya itu. Oleh sebab itu, ia menggunakan kesempatan untuk mendekati Yesus di tengah orang banyak. Menurut pendapatnya, semakin banyak orang mengerumuninya, semakin mudah ia dapat melakukannya tanpa ketahuan. Imannya sangat kuat, sebab ia tidak ragu bahwa hanya dengan menjamah jubahnya, ia akan memperoleh kuasa kesembuhan yang membebaskannya dari derita. Perempuan itu menganggap Kristus sebagai sumber belas kasihan yang penuh melimpah. Setelah menyentuh jubah Yesus, maka perempuan itu langsung merasakan perubahan dalam dirinya dan sembuhlah penyakitnya. Lukas 8 ayat 44. Kesembuhan yang terjadi secara diam-diam itu pun ketahuan dan membawa kemuliaan baik bagi sang penyembuh maupun yang disembuhkan. Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan selama 18 tahun. Kesembuhan terhadap perempuan yang sudah kerasukan 18 tahun ini ditulis dalam Lukas 13 ayat 10-13. Ketika itu Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan sempurna. Kuasa jahat terkadang dimanifestasikan dalam perilaku bengis. Kisah 8 ayat 21, atau dengan melumpuhkan suatu anggota tubuh korban. Kisah 11 ayat 14. Penyakit dalam tubuh perempuan ini membuat punggungnya bungkuk, tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Karena sudah sedemikian lama, tubuhnya menjadi sangat rusak dan menjadikannya tampak hina. Penyakit itu pun tidak dapat disembuhkan lagi.
Bukan itu saja, penyakit ini membuatnya merasa sangat sakit ketika bergerak. Sekalipun demikian, perempuan ini tetap pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lukas 13 ayat 12. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dengan sempurna dan memuliakan Allah. Itulah beberapa orang yang karena sakit parah, menderita, bahkan hampir mati karena penyakitnya, namun memperoleh kesembuhan dari Tuhan dan pulih dari penderitaannya. Manusia tidak menginginkan dirinya terkena penyakit, namun penyakit bisa datang kepada siapa saja dengan kadar dan jenis yang berbeda. Ada beberapa jenis penyakit yang menyerang manusia, seperti penyakit fisik dan penyakit jiwa. Penyakit-penyakit ini dapat dipahami dalam dunia modern dan kedokteran. Sementara itu, menurut Alkitab, masih ada beberapa penyebab timbulnya sebuah penyakit, seperti adanya dosa, Imamat 26 ayat 14-16, karena iblis, Ayub 2 ayat 6-7, juga merupakan akibat hukuman atau teguran Tuhan. Tidak jarang penyakit itu timbul untuk mendidik penderitanya serta untuk kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7-12. Datanglah kepada Tuhan dan berharaplah kesembuhan daripadanya. Adapun sakit penyakit yang kita alami, maka tetaplah percaya kepada Tuhan dan jangan ragukan kuasa-Nya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke keluarga atau teman yang mungkin sedang sakit agar imannya bisa bangkit. Buat Anda yang saat ini butuh didoakan untuk kesembuhan, Jawaban memiliki tim yang siap mendoakan Anda 24 jam setiap hari. Linknya sudah tersedia di kolom deskripsi. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!